Selanjutnya Pak Guru harus absen dulu untuk mengecek hadiran kita semua. Agustinus Rogo, Albertus Orlando Mitre, Albertus Orlando Due, Andreas Agustiano Jaya, Georgius Arfian Gaji, Gerardus Junior Bali, Gregorius Barbarigo Bey, mana? Guido Deogratius Tenda, Joshua Anthony Muda, mana? Christian Chris Nathanael Abe, Cristiano Geze, mana? Maria Agustina Lodo, Maria Febrosia Buku, Maria Granawatu, Maria Media Lagu, Marianus Elano Jata, Mario Angela Kisa, Melchior Valentino Loma, Octavianus Briantino, Ricardo Alfiano Fernando Mamo, Rosalina Greze, Wilhelmus M. Sadiko, Johanna Francisca Makowege, Yohanes Kapista Mojea, Yohanes Kontrawam Jawa 1, Yosef Mario Lago, sampai absen nama siapa? Lalu Yohanes ini. Oh, Simplicius Slivarao Beo. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Pak Guru akan memperkenalkan diri dulu. Atau langsung ke KPM? Atau perkenalan diri? Perkenalkan, nama Pak Guru Bernardus Kawalenka, Bernardus Ardinedo, biasa disapa Ardi. Jurusan Pendidikan IPA semester 5. Tahu semua nama Guru? Nama siapa? Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan bareng-bareng kita, Pak Guru ada game satu untuk melatih konsentrasi adik-adik semua. Mau? Di sini tim yang 3 bangku ini tim hijau. Di sini hitam. Bisa? Nanti kalau Pak Guru bilang hijau, yang hijau berdiri. Yang kita tetap duduk. Kalau Pak Guru bilang hitam, nanti kita berdiri hijau ya. Duduk. Oke. Sekarang semua duduk. Di sini tim apa kan nanti kan? Di sini hijau hitam. Oke. Mulai ya. Hijau, hitam, 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 hijau, hijau, hitam. Yang salah maju, hijau, hijau, hijau. Maju, maju, maju. Hitam. Hitam, hijau, 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 hitam, hitam. Oke, sudah. Sekarang dulu. Terima kasih. Sekarang yang orang ini mau ditanya, mau
boleh. Oke, 1, 2, 3 semuanya. Tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan, mungkin sih ada yang sudah tahu apa itu sistem pencernaan pada manusia. Nah, coba yang bisa silakan menjawab. Yang bisa yang sudah silakan menjawab. Coba yang bisa jelaskan sistem pencernaan pada manusia. Kenapa? Jelaskan saja yang kalian tadi tahu. Nah, oke, yang lain lagi. Semua benar. Tidak ada salah semua. Yang ada yang sebutkan itu semua benar. Selanjutnya, ini pengertian dari sistem pencernaan pada manusia. Ini pengertian dari sistem pencernaan pada manusia. Sedangkan yang adik-adik jelaskan tadi sebutkan dari adalah organ-organ yang bekerja pada manusia untuk mencerna makanan. Sekarang saya minta Elano untuk membaca jawaban ini. Mari ke depan. Tepuk tangan untuk Elano dulu. Baca sini dengan keras, lantang. Yang lain diam, dengan Elano kenapa? Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan tersebut akan diproses secara mekanik atau secara kimia. Oke, tepuk tangan untuk Elano. Coba kalian semua sampaikan apa yang Elano sampaikan tadi. Elano baca di sini, coba semua. Sistem pencernaan pada manusia adalah merupakan sistem pencernaan pada manusia itu adalah di mana kita memproses makanan secara kimiawi dan secara ilmiah. Itu makanan yang diproses itu yang pertama. Ada yang tahu makanan yang proses pertama kali itu lewat mana? Yang pertama lewat mulut. Yang pertama lewat mulut. Nah, makanan yang dalam mulut itu bagaimana? Coba satu orang baca coba. Baca. Mengkonsumsi melewati yang namanya mulut. Atau ada yang mengkonsumsi makanan lewat yang tempat lain? Lewat telinga, lewat hidung? Semua lewat mulut. Jadi makanan yang kita konsumsi itu akan melewati yang namanya mulut. Di dalam mulut ada namanya gigi. Gigi ini kegunaannya itu untuk mengunyah makanan. Nah, makanan itu ketika sudah dikunyah itu akan membentuk yang namanya
melewati yang namanya sebelum makanan dari mulut yang bolus tadi menuju ke lambung, dia akan melewati yang namanya di dalam kerongkongan ini. Coba satu orang baca. Halo. Oke, sekarang buat ini. Adik-adik semua, fungsi dari kerongkongan ini dia akan menghubungkan apa? Menghubungkan apa? Hah? Menghubungkan apa? Menghubungkan apa? Hah? Menghubungkan mulut ke lambung. Jadi kalau tidak ada kerongkongan, bagaimana makanan yang kita punya dicerna dengan tubuh? Makanya ada yang namanya kerongkongan. Kalau adik-adik lihat semua ini, di sini nih, mungkin adik-adik semua ada tuh. Ini dalam kerongkongan ini ada yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan apa? Peristaltik. Gerakan peristaltik ini adalah gerakan yang mendorong makanan dari mulut ke mulut. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir kalau ada yang namanya gerakan peristaltik yang seperti ini kerongkongan ini. Itu dia punya fungsi itu sangat berguna bagi tubuh kita. Ketika tidak ada ini kerongkongan ini, makanan tidak akan masuk ke lambung. Jadi kerongkongan itu dia melakukan gerakan peristaltik, mendorong makanan dari mulut yang kita konsumsi ke lambung. Nah, selanjutnya lambung. Satu orang maju dan baca. Oke, itu udah ada nama? Junior. Berapa Junior? Berarti lambungnya jadi kenapa ini? Ambil ini. Jadi ada di lambung ini jadi memasukkan namanya asam. Asam lambung. Karena ketika kita tidak mengkonsumsi makanan, tidak makan, terjadi yang namanya asam itu fungsi dari lambung. Ketika lambung ini kosong, kita tidak mengkonsumsi namanya makanan, itu akan terjadi yang namanya asam lambung. Terus fungsi dari lambung yang kedua yaitu dia mencerna makanan menjadi zat-zat cair seperti kayak kalau sudah dalam lambung kita itu lambung ini dia akan menghancurkan makanan menjadi seperti yang cair, zat-zat cair seperti bubur. Masuk dalam lambung kita itu dia akan membentuk namanya bubur. Bubur itu yang dalam lambung kita disebut dengan imun. Makanan kalian disebut yang punya disebut bolus, menuju ke punya lambung disebut timus. Oke. Selanjutnya usus halus. Siapa bisa baca usus halus? Baca lagi. Dari
terdapat nutrisi yang berasal dari lambung tadi, makanan yang kita hasilkan tadi, makanan yang kita konsumsi tadi. Nah, di dalam usus halus dia akan menyerap semua makanan yang kita konsumsi yang bernutrisi, protein, karbohidrat. Nah, itu dalam usus halus dia akan menyerap semua makanan. Karena kenapa? Dalam usus halus itu ada yang namanya usus penyerapan, di mana semua makanan yang berguna dalam tubuh kita dia akan serap di usus halus. Itu intinya kan? Bisa? Dengar tadi. Intinya usus halus dia itu menyerap makanan yang berguna dalam tubuh kita. Seperti nutrisi, protein, karbohidrat semua mempunyai fungsi. Karena dalam usus halus itu ada yang namanya usus penyerapan. Dia menyerap semua makanan yang bernutrisi supaya kita berguna dalam tubuh kita. Bisa? Bisa. Apa fungsi dari usus halus? Oke, diulang dulu. Tadi kan ada yang namanya usus halus. Usus halus kan tadi sudah menyerap makanan yang berguna, yang bernutrisi. Sudah menyerap makanan yang bernutrisi, berprotein, berkarbohidrat. Nah, ketika makanan yang tidak konsumsi dan tidak bisa konsumsi, yang bukan tidak berfungsi dalam tubuh kita seperti protein, karbohidrat tadi, dia akan menyalurkan yang namanya jadi adik-adik, makanan yang tidak bisa dicerna oleh usus halus itu disalurkan ke usus. Coba satu orang baca usus halus, usus besar. Beo, maju. Kuat. Intinya adik-adik, usus halus besar ini dia itu menyerap makanan yang tidak dicerna oleh usus halus. Usus halus itu seperti dokumen terlalu halus. Jadi kalau makanan yang tidak bisa dicerna, dia akan disalurkan ke usus besar. Jadi fungsi yang usus besar itu untuk tempat makanan yang tidak bisa dicerna oleh usus halus. Itu intinya begitu. Bisa? Coba ulang. Fungsi dari usus besar. Oke. Selanjutnya. Kalau umum dengan anus semua kan sudah tahu. Sudah tahu ya? Sudah loh? Kalau tidak ada yang tahu dengan anus memang harus kembali ke kelas 1 SD. Kata anus dia pasti ada setelah sudah mengerti semua. Kalau belum mengerti, kembali saya ke kelas 1. Sekarang coba sebutkan fungsi dari anus. Untuk coba satu orang suara besar, maju. Langsung ngomong tentang anus semua ketawa ya. Diam. Jangan teman-teman. Oke, tepuk tangan sama. Adik-adik, fungsi dari anus itu makanan tadi yang di dalam usus besar yang tidak dikonsumsi dia akan muncul namanya anus. Itu disebut dengan multinya. Itu makanan yang sudah tidak dikonsumsi dan sudah tidak berguna dalam tubuh kita. Itu akan siap dikeluarkan oleh anus. Sisa-sisa makanan ketika keluar itu melewati yang namanya anus.
yang pertama melewati apa, terus yang kedua 3 sampai seterusnya. Coba. Terus Rombongan, terus lambung, terus halus, terus terus. halus. Oke, tepuk tangan dulu. Satu orang lagi. Di belakang, sebutkan fungsi dari semua dari bapak yang disebut oleh Jamal. Fungsi dari mulut, kerongkongan, atau salah satu saja, salah satu. Fungsi dari mulut apa? Lambung untuk apa? Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Satu orang lagi. Fungsi dari usus besar. Memo, Untuk untuk apa? Apa? Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Fungsi dari usus halus. Belum. Hah? Lalu? Ya. Usus halus, usus halus. Ada bisa tahu fungsi dari usus halus? Apa? Apa? Oke, kita tanam dulu. Cion. Oke, kita tanam cion. Sampaikan yang cion tahu. Untuk yang terlalu. Oke, kita tanam cion. Dari sekian banyak dari di sini hanya cion tidak bisa tahu fungsi dari terlalu. Cion dong. Cion. Oke. Sekarang kakak mau kasih dulu video tentang sistem pencernaan pada manusia supaya adik-adik bisa lebih paham. Bisa? Bisa jadi dulu? Iya, baca ke sana dia. Dengan manusia. Rugi jangan Rugi. Aku akan membentuk kelompok. Bentuk kelompok mungkin pekerjaan itu hanya cukup 5 menit karena guru dan tadi sudah jelaskan dari awal sampai akhir. Mungkin adik-adik semua sini sudah mengerti apa yang guru jelaskan. Jadi Pak Guru minta guru akan membuat dan membentuk kelompok dan nanti adik-adik dalam kelompok itu jelaskan atau tulis yang adik-adik ketahui tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini mau itu mulut, tenggorokan, usus halus, usus besar, lambung, anus,
Kan? Ya, semua yang kamu ketahui yang dari Bapak jelaskan tadi. Yang kamu ketahui, yang kamu paham itu yang kamu tulis nanti dalam kelompok. Setelah kamu tulis, setelah adik-adik semua tulis dalam kelompok kerjasama. Terus habis itu adik-adik presentasi. Adik-adik kerja itu dalam waktu 5 menit, presentasi mungkin 3-4 menit. Nah, baru ganti dengan kelompok lain lagi. Bisa? Bisa Kak. Sekarang kelompok 1, 2, 3, 4, 5 enter. Lain sekarang enter. Waktu 5 menit. Oh iya.
Selanjutnya mungkin dari adik-adik ada pertanyaan? Tidak.